Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya beri tema perkara sorgawi. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Kolose 3 ayat 1 dan ayat 16. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, di antara kita semua, Bapak. Dan apa yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan pengen kita pakai untuk kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini dunia tidak kekurangan orang pintar. Banyak orang pintar. Tapi dunia kekurangan orang yang bijak meresponi segala sesuatu, Bapak Ibu. Saya tidak mengklaim diri saya juga bijak. Kita semua sama-sama belajar seumur hidup. Kita semua sama-sama punya kekurangan masing-masing dan ini pasti pembelajaran seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dunia hari ini, orang cepat bicara, lambat untuk mengerti. Semua kepingin didengar tapi tidak mau mendengar. Semua pengen berkomentar, semua pengen bertindak, tapi sedikit yang digerakkan oleh Roh Tuhan. Ya. Apalagi dunia maya, wah itu dunia yang penuh kemarahan, penuh penghakiman, penuh fitnahan, bahkan orang bisa menyerang tanpa saling kenal. Nah, kalau Yesus hidup hari ini, gimana dia meresponi segala sesuatu, Bapak? Tentu dia punya respon yang baik, yang bisa dibilang ini adalah perkara sorgawi, yang adalah lawan dari keinginan daging. Perkara sorgawi ini bukan sekedar kekuatan mental, bukan kekuatan pikiran, bukan juga kekuatan batin, tapi ada kuasa roh yang memerdekakan kita. Nah, saya mau sharing ada 3 hal pagi hari ini dan kita semua bisa belajar dari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menguasai lidah, Bapak Ibu. Yang berdiri di sini tidak luput dari firman Tuhan ini. Saya pun juga sama, Bapak Ibu. Kita semua punya PR yang sama, bagaimana kita menguasai lidah seumur hidup. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi sebelum mati, kita harus masih menguasai lidah. Ini juga bicara soal makan dan minum. Kita makan minum pakai lidah. Dan koreksi saya kalau saya salah, ada 70% penyakit kronis akibat makanan dan minuman. Dan orang punya daya tahan tubuh ini kan karena makanan dan minuman. Ya, saya cari daya tahan tubuh itu dari nutrisi, dari apa yang kita makan dan kita minum. Intinya lidah ini punya pengaruh yang sangat tinggi buat kesehatan kita. Dosa seluruh dunia ini gara-gara Hawa bingung mau makan apa, Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang kita mau bicarakan, tapi ini tentang kata-kata. Ya. Tentang gimana kita berbicara. Dari Lukas 6 ayat 45 dikatakan begini, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Artinya seseorang itu dinilai dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Seorang penipu dikenal dari kata-katanya karena suka nipu. Orang jujur dinilai juga dari kata-katanya. Orang bijaksana, kenapa orang ini bisa dibilang orang bijaksana? Karena kata-katanya. Ya. Seorang pemarah juga dinilai dari kata-kata yang sering dikeluarkan ya, dari mulutnya. Amsal bilang hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi lidah ini berkuasa sekali, Bapak Ibu, untuk membentuk dunia kita
untuk menciptakan masa depan kita atau justru mengubur masa depan kita. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi sama seseorang, dia terpaksa harus meninggalkan temannya gitu ya. Karena temannya ini udah dikasih tahu enggak mau ya. Padahal gampang loh, dia tinggal minta maaf ya. Aku pasti memaafkan, tapi dia enggak mau, dengan angkuhnya enggak mau. Akhirnya dia harus kehilangan temannya selama-lamanya gitu ya. Jadi lidah ini cukup punya peran penting Bapak Ibu. Ada beberapa waktu yang lalu ada seorang suami istri itu cerita gitu ya, cerita sama saya, cerita mereka berdua stres gitu ya. Terus ada satu momen istrinya bilang begini. Intinya pembicaraannya cukup panjang Bapak Ibu. Tapi istrinya tiba-tiba bilang begini. Aku tuh sudah perawatan gitu ya. Sudah perawatan ini dan itu. Tapi masih kelihatan keriput dan kelihatan tua gitu ya. Nah, saya cuma bilang dalam hati aja. Ya wajar aja gitu. Karena suamimu gitu ya. Karena suamimu kata-katanya begitu gitu. Gimana kamu gak stres gitu. Apa salah skincare-nya gitu ya. Saya bilang, saya diem aja Bapak Ibu. Karena kalau saya ngomong bahaya ini gitu ya. Bahaya rumah tangga mereka gitu ya. Saya bilang dengan halus gitu ya. Ya coba diatur kata-katanya ya. Belum 40 udah muncul keriput. Udah perawatan ini itu masih aja enggak kelihatan muda ya. Mungkin karena kata-katanya. Ya, Efesus 5 ayat 26 itu bicara tentang pernikahan. Dan suami itu diumpamakan sebagai Kristus yang memandikan dengan air dan firman, dengan kata-kata Bapak Ibu. Jadi istri itu cemerlang karena kata-kata suaminya. Begitu juga kata-kata kita sama Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ngomong sama Tuhan seenaknya. Tuhan, kayaknya aku enggak cocok hidup miskin Tuhan. Kalau 1M dulu boleh paling enggak Tuhan ya. Janji aku enggak sombong gitu ya. Lalu enggak dijawab sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Marah, kita protes sama Tuhan. Ya, padahal aku sudah janji. Ya. Lalu nyala-nyalain Tuhan. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang enggak pantas sama Tuhan. Doa enggak dijawab dikit, lalu kita protesnya luar biasa. Saya cuma mau bilang begini. Tuhan itu loh juga enggak menghukum kita waktu kita salah. Enggak dihukum langsung kan? Enggak dihukum langsung. Kalau dihukum langsung, hari ini enggak ada orang di gereja Bapak. Kita semua langsung masuk siksaan api neraka. Dia juga enggak menghukum kita langsung kok. Kenapa dia harus jawab kita langsung? Cukup adil kan? Cukup adil. Jadi jangan kita keluarkan kata-kata yang tidak baik juga kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 29 bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Kemudian ada ayat yang bilang dalam Amsal 16 ayat 1 ada yang bilang begini. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Loh, kalau kata-katanya kotor gimana? Masa dari Tuhan juga? Nah, maksud dari ayat ini, orang itu bisa ngomong kata-kata yang salah. Dan ada konsekuensinya kalau kita salah ngomong. Nyakiti hatinya orang, nyakiti hatinya Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendidik orang. Oh iya, kata-kata kita salah, kita bisa koreksi. Jadi ini satu perkara sorgawi yang beda dari konsep dunia. Dunia bicara untuk melampiaskan. Orang kalau jengkel, wah bisa ngomel-ngomel di grup WhatsApp itu, orang ngomel-ngomel sendiri Bapak Ibu. Pernah lihat begitu Bapak Ibu? Saya pernah lihat begitu.
ngomel terus di grupnya karena jengkel gitu ya. Kemudian bikin story, wah nyindir-nyindir, curhat panjang lebar, sampai kadang-kadang kita yang nggak ikut campur itu ikut jengkel Bapak Ibu. Kok gini ceritanya gitu ya. Dunia bicara untuk melampiaskan. Itu orang dunia Bapak Ibu. Yang dunia ajarkan begitu. Dan sistem dunia kita sekarang diarahkan ke sana. Kalau kita bicara ilmu psikologi, bicara untuk ekspresi. Aku kalau kecewa harus ngomong sama orang yang mengecewakan itu. Sampaikan perasaanmu. Pakai kata-kata yang enak gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Ya. Tapi perkara surgawi bicara untuk membangun Bapak Ibu. Saya di sini bukan merendahkan ilmu psikologi, enggak. Ilmu psikologi itu sangat menolong banyak orang. Banyak orang ditolong. Saya juga tidak sedang mempertentangkan yang namanya prinsip psikologi dan rohani. Saya ingin menunjukkan ada dimensi lain yang bisa jadi solusi kita. Bukan cuma kita mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita, tapi kita memastikan hasilnya itu juga dari Tuhan. Oh, ada sesuatu yang harus membangun. Kalau jengkel gimana? Berdoa dulu sebelum bicara. Pilih kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang membangun. Bukan cuma menyampaikan. Tapi kita juga bertumbuh dari situ. Ada satu kata-kata yang mengatakan begini. Orang yang dikuasai Roh Kudus tidak asal bicara. Bahkan saat dia benar. Dan kita semua harus belajar untuk ini Bapak Ibu. Karena dunia mungkin banyak orang merasa benar. Merasa dirinya paling benar. Tapi tidak bisa berhenti untuk ngomong. Merasa dirinya, wah aku benar, tidak apa-apa dong. Gitu ya. Tapi ada waktunya untuk kita bicara. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus tidak mungkin asal bicara. Kita baru memperingati peristiwa Pentakosta. Pastikan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus supaya kita bisa menguasai lidah kita. Ada satu kalimat di internet yang saya lihat begini. Biarpun harga tempe dan tahu naik, yang penting Roh Kudus turun. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Harga-harga naik semua, betul ya. Tapi yang penting Roh Kudus turun di atas kita supaya kita bisa menguasai lidah. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah kita harus mengasihi musuh. Ini gambar film, saya tidak lihat juga filmnya, saya ambil aja Bapak Ibu. Film, saya juga tidak tahu filmnya kayak gimana. Tapi gambarnya bagus saja. Love your enemy gitu ya. Mengasihi musuh. Ini respon yang sangat tidak masuk akal Bapak Ibu. Sangat tidak masuk akal. Dunia sama sekali tidak kenal konsep ini Bapak Ibu. Bahkan orang Kristen sendiri tidak benar-benar memahami yang namanya mengasihi musuh. Oh, saya menemukan banyak sekali. Banyak banget. Banyak banget mereka nggak ngerti. Saya banyak bicara soal jangan bela Israel gitu ya. Tapi orang-orang Kristen nggak bisa terima. Nggak bisa begitu. Yang namanya teroris harus dimusnahkan. Wah. Ada puluhan orang berantem sama saya di sosial media Bapak. Hanya perkara ini Bapak. Mereka nggak benar-benar ngerti. Loh, terus kita jadi orang bodoh dong. Kalau kita dipukuli, kita harus mengasihi. Ya bukan orang bodoh. Nanti kita bahas Bapak. Banyak yang tidak ngerti konsep yang begini Bapak. Banyak orang Kristen tidak dewasa. Tidak begitu paham tentang artinya firman Tuhan. Masih sama kayak dunia. Dunia bilang balas musuh. Dia jahat. Jangan kasih kesempatan. Kalau kita kasih kesempatan berarti kita bodoh. Enggak. Ya. Nanti kita belajar dari Tuhan Yesus. Gimana dia meresponi. Ilmu psikologi bilang hindari musuh. Tapi surga bilang apa? Kasih musuhmu.
Ini konsep yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Karena kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, apa jasa kita? Lukas 6:32 bilang, kalau kamu mengasihi orang yang juga mengasihi kamu, apa jasamu? Orang berdosa juga begitu. Terus gimana? Ayatnya bilang, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Jangan lupa kaki kirimu juga, begitu ya. Ini bukan jadi orang bodoh Bapak Ibu. Serius, ini bukan jadi orang bodoh. Ditampar pipi kanan, lalu kita kasih pipi kiri. Ini sebuah kalimat penghinaan maksudnya. Bukan secara literal Bapak Ibu. Bukan secara literal. Ini penghinaan. Maksud dari ayat ini adalah penghinaan. Bukan cuma sekedar serangan fisik biasa. Enggak. Karena ayat Alkitab kita ditulis dari konteks Timur Tengah. Orang ditampar itu dihina. Jadi kalau kita dihina, artinya apa? Orang yang mau menghina kita itu kepingin kita marah. Kepingin kita ngamuk, kepingin kita nangis. Artinya mereka pengen apa? Mereka pengen kita kehilangan kendali atas diri kita. Mereka kepingin kita tidak bisa menguasai diri. Kita kehilangan kontrol. Kita marah, kita nangis mungkin. Kita jengkel mungkin, kita balas mungkin. Musuhnya tambah senang Bapak Ibu. Orang tambah senang begitu. Dan kalau kita kehilangan pengendalian diri, wah, itu saatnya musuh punya momen atas diri kita. Dipegang emosi kita. Ini bukan jadi pasif, tapi punya pengendalian diri. Jadi musuh itu biasa menjebak Bapak Ibu. Iblis itu biasa menjebak manusia. Orang juga ingin menjebak kita. Jadi kita bukan hanya menghindar Bapak Ibu, bukan cuman ya udah, aku disakiti, kalau gitu enggak apa-apa disakiti lagi, enggak. Ya. Tapi kita punya pengendalian diri, kita tidak membiarkan yang namanya hinaan, yang namanya fitnah, yang namanya kita diserang, lalu kita kehilangan kendali atas diri kita. Tidak begitu. Jadi kalau kita disakiti orang, kita tidak boleh benci Bapak Ibu. Kita tidak boleh benci sama mereka. Ayat firman Tuhannya jelas, Imamat 19 ayat 17 bilang begini. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Kenapa di dalam hati? Kenapa benci itu di dalam hati? Karena kebencian itu tidak pernah menghancurkan musuh kita dulu. Tapi masuk di dalam hati kita dulu, menghancurkan diri kita dulu. Bukan orang lain Bapak Ibu. Jadi kalau kita benci sama orang, itu ibarat gini, kita minum racun, kita berharap orang lain mati Bapak Ibu. Kita yang minum, tapi kita berharap orang lain mati. Tidak bisa begini. Ya. Jadi jangan biarkan yang namanya penghinaan berubah jadi pembalasan. Kita dihina lalu kita balas Bapak Ibu. Jangan biarkan juga yang namanya tamparan jadi kebencian. Jangan izinkan kejahatan yang orang lain buat jadi identitas kita. Lalu kita balas Bapak Ibu. Tuhan Yesus kasih contoh jelas. Yohanes 18 ayat 23 bilang begini Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya. Ini waktu Tuhan Yesus disidang. Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, kenapa kamu menampar aku? Ayat ini ditulis setelah Tuhan Yesus dipukuli. Setelah Tuhan Yesus dimasukkan penjara, disiksa di situ Bapak Ibu. Tapi ayat ini jelas Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak bilang begini, kalau kamu tampar aku, pukul aku lagi. Kan gila Bapak Ibu. Ya toh?
Selama ini mungkin kita mau, kalau ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Jadi kalau kita dipukul, kita ngomong pukul aku lagi. Itu namanya orang gila, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak mengajari begitu. Tidak pernah. Dia tidak pernah mengajari begitu. Dia bilang apa? Tunjukkan mana salahnya. Loh. Terus kalau aku tidak salah, kalau aku benar, kenapa kamu pukul aku? Di sini jelas Bapak Ibu, Tuhan itu menentang yang namanya ketidakadilan. Jadi bicara soal mengasihi musuh, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, bukan berarti terus kita diperlakukan tidak adil terus kita diem. Enggak. Enggak boleh diem. Ngomong. Mana keadilan? Cuman ya orang Kristen di Indonesia ini baik-baik Bapak Ibu. Gerejanya ditutup, enggak mau marah Bapak Ibu. Ibadahnya diganggu, diem aja sudah, ampuni aja. Ya enggak apa-apa juga gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajar begitu. Tunjukkan mana yang tidak adil. Karena dia adalah raja yang adil Bapak Ibu. Dia harus tahu di mana letak tidak adilnya. Tunjukkan di mana tidak adilnya. Jadi mengasihi musuh tidak menjadikan kita samsak tinju. Kenapa kalau kita jadi samsak tinju, kita yang sakit sendiri Bapak Ibu. Kekristenan tidak pernah mengajarkan begitu. Tapi tunjukkan ketidakadilan. Itu yang Tuhan Yesus contohkan. Mana tidak adilnya? Mana kalau aku benar, kenapa kamu tampar aku? Loh itu Tuhan Yesus marah Bapak Ibu. Saya yakin itu sangat marah Tuhan Yesus. Mana? Kamu pukuli aku. Kenapa kamu pukuli aku? Kalau aku salah kenapa? Jadi mengasihi musuh juga tidak membiarkan kejahatan menang. Kejahatan tidak boleh menang. Tadi kita nyanyi Bapak Ibu. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Ya. Yesus memberiku kemenangan. Loh kejahatan tidak boleh menang Bapak Ibu. Kejahatan harus dikalahkan. Mengasihi musuh juga tidak mengajarkan kita jangan pertahankan kebenaran. Udah biarin aja yang jahat menang. Enggak Bapak. Enggak, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Tuhan Yesus mengajarkan kita kendalikan diri. Kendalikan diri. Kalau ada yang tidak adil, kita harus kendalikan diri. Tidak marah, tapi lawan ketidakadilan. Jangan diem. Minta bukti. Minta di mana salahnya. Telanjangi perbuatan yang salah. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ini lebih kuat daripada sekedar kita balas Bapak Ibu. Kita disakiti lalu kita balas Bapak Ibu. Lebih powerful kita tunjukkan pengendalian diri. Jadi mengasihi musuh mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Untuk memperkatakan kebenaran. Untuk menelanjangi perbuatan yang salah. Ini bukan sekedar emosi. Ini kekuatan Bapak Ibu. Dan tidak semua bisa begini. Tidak semua bisa begini. Bahkan orang Kristen pun tidak ngerti konsep ini Bapak Ibu. Berarti kita harus diem aja dong. Enggak. Ya. Kita juga tidak perlu pura-pura. Wah, kita disakiti. Wah, kejahatan itu tidak apa-apa. Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Jadi ini adalah perintah untuk kita tidak menjadi jahat. Karena kejahatan itu sedang menyentuh kita. Kita ditampar. Itu kejahatan menyentuh kita. Jangan biarkan kita juga jadi jahat Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga adalah mati terhadap diri sendiri. Kita tidak bisa punya respon sorgawi tanpa kita mati terhadap diri kita sendiri. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kita mau, wah seperti Kristus. Tapi kita tidak pernah mati terhadap diri sendiri. Ini mustahil Bapak. Kenapa begitu? Karena itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Dia mati terhadap dirinya sendiri. Dia matikan keinginan dagingnya. Saya pernah menyampaikan ini. Di akhir zaman bahayanya bukan dunia yang jahat.
Tapi agama yang kehilangan kebenaran, ibadah yang kehilangan urapan, kehidupan yang kehilangan kepercayaan. Masalah terbesar kita bukan dunia luar, sama sekali bukan. Bukan juga orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang masih pengen balas, yang masih pengen pembuktian diri, yang masih pengen menang, yang masih pengen ada pengakuan dari orang bahwa kita hebat. Kayaknya kalau kita disakiti, kita tidak balas, kita jadi orang bodoh, Bapak Ibu. Kayaknya kalau kita dihina orang, terus kita diem aja, kita dibilang bodoh. Di sosial media, wah banyak banget kayak gini Bapak Ibu. Ada yang ngomong, kamu kok diem aja begitu ya. Kamu kok diem aja gitu. Loh, saya mau ngomong apa coba? Orang dia ngomongnya salah kok, saya difitnah, saya mau ngomong apa? Yang penting kita punya pengendalian diri. Ya. Ada satu ayat yang cukup hebat Bapak Ibu Saudara. Yesaya 41 ayat 10 bilang begini, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkanmu, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tadi kita persis nyanyi lagu ini Bapak Ibu. Ayat ini, kalau kita lihat atasnya, itu tentang gimana Tuhan memilih Israel jadi hamba. Walaupun ini konteksnya Israel, tapi kita juga orang-orang pilihan. Banyak orang tidak ngerti konsep orang pilihan Bapak Ibu. Banyak orang tidak ngerti, ini juga bicara soal gimana mengasihi musuh. Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan, kok jahatnya kayak gitu? Nah, sebenarnya orang dipilih Tuhan itu kenapa sih? Nah, kenapa? Kenapa orang dipilih Tuhan? Kenapa Tuhan milih Israel? Kenapa Bapak? Kalau kita mau bilang Israel baik, enggak. Siapa yang bilang Israel baik? Firman Tuhan jarang mencatat Israel itu baik. Kalau kita ngomong Israel perjanjian lama, pasti yang ada muncul di pikiran kita ini bangsa tegar tengkuk. Itu ayatnya terkenal Bapak. Kenapa orang dipilih? Apa karena orang itu baik? Loh, kalau orang itu baik, berarti Tuhan tidak adil. Loh, orang itu dipilih. Kenapa? Karena orang itu jahat Bapak Ibu. Orang itu dipilih karena orang itu jahat, bukan karena hebat Bapak. Loh, dipilih untuk apa? Untuk dikasihi kan? Betul ya? Dikasihi kan, disayang kan? Dipilih untuk disayang. Kenapa disayang? Ya karena jahat Bapak, bukan karena dia baik. Banyak orang nggak ngerti konsep begini Bapak. Wah, Israel itu di mana, itu bangsa pilihan Tuhan, kok jahat loh. Ya justru itu dia dipilih begitu ya. Kita pun sama Bapak, kita dipilih karena apa? Karena kita jahat. Karena kita berdosa Bapak. Itu jahat di mata Tuhan. Nah, ayat ini bukan kasih kita penghiburan Bapak. Enggak. Ini enggak kasih kita penghiburan sama sekali. Kita kalau baca lagu ini, kalau kita baca ayat ini rasanya tenang Bapak. Apalagi kalau kita nyanyi tadi. Saya lihat ada yang angkat tangan Bapak. Wah, happy Bapak. Karena lagunya menenangkan jiwa. Tapi ayat ini mau kasih kita sebuah cara. Gimana kita menghadapi dunia ini. Tuhan bilang di kalimat pertama, jangan takut. Aku menyertai engkau. Ayat ini tidak bilang begini, jangan takut. Ketakutanmu nanti hilang. Jangan takut, nanti ketakutanmu. Kalau kamu tengking ketakutan itu hilang, enggak. Tapi ayatnya bilang, aku menyertai engkau. Jadi ketakutan itu hilang, enggak. Ketakutan itu tetap ada, tapi tidak punya otoritas di dalam hidup kita. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, Bapak. Kalau kita sambungkan dengan ayat sebelumnya, gimana kita jadi hamba, Israel itu jadi hamba. Jadi budak. Artinya mati terhadap diri sendiri. Tidak punya kehendak.
Nggak punya keinginan. Kalau kita dibalas, ya kita ikuti kalau kita disakiti, kita ikuti firman Tuhan, Bapak Ibu. Bukan diam aja, tapi tunjukkan mana yang tidak adil. Tuhan akan kasih kekuatan, Bapak Ibu. Ayat selanjutnya bilang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan kamu. Jadi kalau kita mati terhadap diri kita sendiri, kita disakiti, kita tidak balas, kita ditipu, kita tetap mengasihi dia, kita difitnah, kita tetap kasih dia makan, kita dirasani, kita tetap traktir dia makan, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang menguatkan kita, Bapak Ibu. Susah ini dijelaskan. Iya, susah dijelaskan. Kenapa? Karena ini spiritual, Bapak Ibu. Spiritual yang kita tidak bisa lihat. Tapi ketika kita lakukan ini, kita ngerti. Kok bisa kita melakukan ini? Kok bisa kita mengasihi musuh? Kok bisa kita tetap baik walaupun orang itu tidak baik? Baru kita ngerti, iya ada Tuhan di dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20 bilang begini, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi perkara-perkara sorgawi ini Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang hidup, tapi ada Tuhan yang hidup di dalam kita. Karena kalau kita masih hidup buat diri kita sendiri, kita tidak akan gampang menguasai lidah. Disakiti dikit kita akan balas. Difitnah, wah, kita akan mungkin serang dia juga. Ketika kita disakiti, kita akan segera balas, Bapak Ibu. Tapi biarkan Kristus dan segala kekayaannya itu tinggal di dalam diri kita. Yeskiel 9 ayat 6 ayatnya bunyi begini. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, itu jangan kau singgung. Saya pernah sampaikan di sosial media. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Apa huruf T? Huruf T dalam bahasa Ibrani adalah huruf Taf. Huruf Taf. Hurufnya seperti apa? Seperti salib, Bapak. Ini simbol di perjanjian lama. Kalau pikiran kita ada Kristus, tidak akan dimusnahkan, Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih clue. Ini bukan sekedar ritual. Saya dekat dengan orang-orang Katolik belakangan ini, Bapak Ibu. Kita sering diskusi, di sosial media kita mau berusaha mempersatukan tubuh Kristus. Mereka masih punya ritual. Tiap hari Rabu Abu, mereka pasang tanda salib di dahi. Kita tidak punya ritual itu. Mereka yang punya ritual itu. Tidak masalah, Bapak. Punya ritual, tidak punya ritual, tidak masalah. Yang penting adalah ada pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Itu yang paling penting. Mau punya ritual, mau di sini diitemin, Bapak Ibu. Orang-orang Katolik biasa dengan itu, dan mereka tidak masalah. Mungkin kalau kita kelihatannya aneh, Bapak Ibu. Tidak masalah. Tapi biarkan pikiran Kristus itu ada di dalam diri kita. Gimana perkara-perkara yang ada di atas itu dan segala kekayaannya ada di antara kita. Gimana kita menguasai lidah, gimana kita mengasihi musuh, gimana kita mati terhadap diri kita sendiri. Ini adalah salib, Bapak. Salib yang ada harus di dalam kehidupan kita. Kalimat terakhir bilang begini, Bapak. Heavenly response is not reaction. It is revelation in you.
perkara-perkara surgawi itu bukan cuma sekedar reaksi kita. Bukan cuma karena kita emosi, Bapak. Tapi ini pewahyuan, Bapak. Di dalam diri kita, artinya perkara-perkara surgawi itu. Gimana kita menguasai lidah, gimana kita mengasihi musuh, gimana kita mati terhadap diri kita sendiri. Ini bukan emosi, Bapak. Tapi ini pewahyuan, tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan, yang berusaha di dalam ini, yang berusaha hari demi hari menguasai lidahnya, hari demi hari berusaha mengasihi musuh walaupun sulit, Bapak. Sulit banget mengasihi musuh. Tuhan bilang, kalau ada orang yang menyakiti kamu, berdoalah bagi dia. Wah, kita doa, Tuhan jangan ampuni dia. Sulit, Bapak Ibu. Tapi saya percaya, Bapak Ibu. Saya percaya ini adalah pewahyuan yang bisa mengubah kita, membentuk kita terus-menerus semakin serupa dengan Kristus. Karena kita orang-orang pilihan, Bapak Ibu. Orang-orang jahat yang dipilih Tuhan untuk dikasihi Tuhan dan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada dunia. Amin.